ya, apa yang diomongin Pak Henry, tenang aja, pokoknya Anda masuk aja dalam prosesnya, Anda cukup catat poin-poin, insight yang Anda temukan malam hari ini, oke? Teknis lain-lain nanti Anda bisa pelajarin lewat rekamannya, karena sayang nanti kalau dilewatkan ya. Maka dari itu juga, kalau di tengah-tengah proses Anda punya pertanyaan atau tanggapan, Anda boleh tulis di kolom komentar juga ya, ini adalah kolom chat yang akan terbuka terus untuk Anda. Lalu juga di dalam proses kita akan menggunakan tools points of view ya. Jadi siapkan untuk teman-teman tribe, boleh siapkan punktumnya karena malam hari ini kita akan diajak mengeksplorasi punktum bersama Pak Henry, si kecil biru ini ya. Silahkan. Kalau misal ternyata toolsnya tidak bersama dengan Anda, it's okay juga. Nanti kita akan bantu lewat link website ini ya. Jadi saya akan bagikan juga di kolom chat. Anda nanti setelah malam hari ini mau main-main di sana juga bisa, gitu ya. Oke. Lalu juga jangan lupa yang terakhir adalah catatan dan alat tulis, gitu ya. Sebelum nanti insight-nya hilang, terbang, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa langsung segera tuliskan di sana. So, siapa yang udah siap dengan prosesnya? Catatannya aman ya, tools-nya aman, mikrofon, wajah cakep gantengnya udah muncul semua. Dan mari, saya mau panggil gitu ya, fasilitator kita malam hari yang super kece. Jadi ini topiknya menarik banget yang beliau mau bagikan malam hari ini. Becoming Money Magnet. Wow, siapa yang nggak mau ya? Jika uang bisa bekerja untuk kita, mengapa kita harus bekerja untuk uang? Wah, ini tagline-nya yang keren banget nih dari Pak Henry. So, Bapak Ibu, Pak Henry ini kalau di Points of View Indonesia Tribe, beliau ini adalah seorang expert. Jadi beliau udah menempuh sampai di level 3 ya, kalau di Points of View Academy. Dan kalau ditanya kesehariannya, aktivitasnya, beliau juga seorang profesional di sebuah perusahaan finance gitu ya. Dan beliau ternyata juga menekuni nih dunia trading. Nah, malam hari ini sebenarnya kita mau masuk ke dalam sebuah proses gitu ya. Benar-benar bisa jadi becoming money magnet itu. Tapi seperti tadi yang bocoran di siang hari, proses perjalanannya pasti nggak pendek. Pasti yang namanya proses itu butuh gitu ya, butuh waktu, butuh ada perjalanannya. Dan itu dimulai dari malam hari ini, yang mana Pak Hendy mau ajakin kita mengolah mindset bersama seputar uang. Nah, ini seru banget ya. Siapa sih di ruangan ini yang nggak doyan duit? Coba angkat tangan boleh. Kalau nggak doyan nanti uangnya buat saya saja, duitnya buat saya, ya atau buat Pak Hendy. Oke, just kidding. So, nggak perlu berlama-lama lagi, kita mau diapain sama Pak Hendy gitu ya. Yuk, mari saya undang Pak Hendy. Halo Pak Hendy, selamat malam. Boleh cek-cek mikrofonnya dulu? Oke, selamat malam. Suara saya kedengar dengan baik, Bu Margaret? Aman, Oke, lancar. aman ya, Bu Ellen. Thank you, Bu Margaret, juga Bu Ellen dan seluruh tim Point of View. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih sudah hadir ya. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah calon-calon miliarder ya, sebab orang yang mau belajar tentang uang adalah orang-orang yang punya cita-cita untuk menjadi kaya ya. Kalau enggak mungkin berkumpul di sini. Nah, teman-teman yang sudah siap untuk belajar bersama terkait uang boleh kasih jempol ya di layar ataupun kasih jempol virtual ya biar saya tahu. Oke. Ada teman-teman dari Surabaya ya, ada Pak Lim juga dari Semarang, ada Bu Claudia Kaunang ya, ada Pak Denny Ang. Oke, thank you jempolnya ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya mungkin dalam hal ini tidak akan bentuknya mengajari ya, tapi bentuknya sharing karena ini adalah pengalaman yang saya alami dan saya pelajari dari beberapa guru. Jadi seperti di tadi siang saya sharingkan bahwa saya mengalami proses selama 15 tahun ini dan belajar ke sana kemari tentang uang ya karena tertrigger saya itu lihat kenapa ada orang yang kaya, kenapa ada orang yang kerja keras tapi nggak kaya-kaya gitu. Nah, setelah sekian lama saya pelajari dan belajar dari berbagai macam guru, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi saya di waktu Indonesia juga belajar dari Pak Tung, kemudian belajar juga dari Pak Arisandi dan beberapa guru. Ya termasuk saya belajar juga dari Pak Angdeni. Kemudian saya belajar juga dari Adamku waktu itu di Singapura sampai dengan Anthony Robin ya. Saya belajar semua tentang uang dan khususnya dikhususkan bagaimana mindset tentang uang.
Nah, Bapak Ibu, dari yang saya pelajari, saya ekspektasinya adalah waktu itu, waktu masuk kelas uang, saya berharap saya itu langsung diajari teknik mencari uang. Ya, itu harapan saya. Tapi dari semua kelas yang saya ikuti, ya ternyata ya kalau misalnya kelasnya seminggu, 2 hari atau 3 hari itu diobok-obok urusan mindset, mindset tentang uang. Nah, Bapak Ibu, untuk itu makanya pada kesempatan ini saya mau sharing dan juga supaya Bapak Ibu mendapat juga persepsi yang benar tentang uang. Mengenai nanti teknik bagaimana money magnet, bagaimana mencari uang investasi itu akan lebih mudah setelah mindset tentang uangnya benar. Begitu, Bu Margaret. Kita boleh lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, menghasilkan uang itu adalah sebuah permainan. Jadi, kalau kita bilang menghasilkan uang itu adalah sebuah permainan, tentunya kalau mau menang dalam permainan itu, kita harus menguasai rule of the game. Ya, mungkin di next slide akan bisa terlihat ya. Kita harus menguasai rule of the game. Nah, kesempatan ini kita mau diskusi dan juga memahami mindset yang benar tentang uang. Saya janji kepada Bapak Ibu bahwa setelah Bapak Ibu punya mindset yang benar tentang uang, peluang untuk mendapatkan uang itu ada di mana-mana yang selama ini belum, yang mungkin tidak sempat kita lihat. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, tujuannya kita merefleksikan diri tentang bagaimana pandangan kita tentang uang, kemudian memiliki mindset yang benar tentang uang, dan terakhir seperti di budayanya point of view, kita harus techless, artinya harus ada action yang dilakukan. Nah, sebelum masuk ke dalam permainan dari point of view, saya ingin ajak Bapak Ibu berpartisipasi untuk melihat beberapa statement berikut untuk mengevaluasi diri kita dan juga persepsi kita dengan uang. Jadi setelah ini ada beberapa statement, Bapak Ibu silahkan nanti memilih apakah ini mitos ataukah ini fakta tentang uang. Ya, kita bisa mulai dengan statement yang pertama. Silakan Bu. Nah, Ini Bapak dia. Ibu, ini dia. Ada yang berkata, punya banyak uang hanya akan menghadirkan banyak kekhawatiran dan permasalahan bagi saya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini mitos atau ini fakta? Silahkan dipilih di layar. Harus cepat ya Pak Hendy. Harus cepat nih, spontan ya. Pokoknya yang keluar apa, dipikiran langsung aja klik ya. Karena ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi ini masalah persepsi. Oke? Oke. Next. Hasilnya. Ya, 40% mengatakan itu mitos dan 78% itu mitos, 22% itu mengatakan itu fakta. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana ini. Punya banyak uang akan menghadirkan banyak kekuatan dan permasalahan bagi saya. Coba apa sih sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, memiliki banyak uang hanya akan menghadirkan banyak kekuatan dan permasalahan bagi saya. Sebenarnya kita kalau mau jujur ya, sebagian besar masalah yang kita hadapi dalam hidup atau hubungan, keluarga, kesehatan, dan karir muncul karena kurang uang. Bukan karena kebanyakan uang. Coba deh dipikirkan. Ya, bagaimana istri di rumah kalau uang belanjaan cukup dan uang belanjaan tidak cukup. Nah, coba bagaimana? Mana yang lebih damai? Ya kan? Apakah kita lebih bisa berkarir jika income yang diperoleh itu cukup atau kurang? Ya. Jadi kalau dari kesimpulan ini adalah satu yang menjadi mitos ya, bahwa kalau ada uang itu jadi kekhawatiran. Justru karena kekurangan uang yang menyebabkan banyak permasalahan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke next statement. Silakan Ellen. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu, silakan langsung di grab apa yang menjadi persepsi Bapak Ibu. Silakan, ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ini adalah masalah persepsi yang selama ini kita tangkap. Oke, 81%, 76%. Oke, ya kita stop di sini. Nah, 72% mengatakan itu mitos dan 28% itu fakta. Ya, kita lihat Bapak Ibu, apa sebenarnya di balik statement ini.
Bapak Ibu, ada yang mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nyatanya, kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Penyebab nomor satu terjadi kejahatan seperti pembunuhan, penipuan, pencurian, kebohongan adalah karena kemiskinan atau kekurangan uang. Ini fakta. Ya. Jadi Bapak Ibu, akar dari segala kejahatan itu bukan uang ya. Cinta uang itu iya, tapi uangnya sendiri itu adalah netral ya. Jadi jangan disalah-salahkan tuh uangnya ya. Oke. Ya, ya makin seru ya kelihatannya ya. Oke, statement ketiga. Mungkin statement ketiga kita percepat ya. Nah, statement ketiga, silakan. Uang tak akan mampu membeli kebahagiaan. Apa iya ya? Uang tidak akan mampu membeli kebahagiaan. Ini mitos atau fakta ya? Menarik. Ya. Oke, bisa di stop. Ya, 62% bilang mitos, 38% bilang fakta. Nyatanya, coba kita lihat. Uang tak akan mampu membeli kebahagiaan. Benar sih, ya. Akan tetapi kalau nggak memiliki uang, nggak juga sih bikin kita bahagia ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau nggak punya uang, wah nanti akan jadi bahagia. Nggak juga sih. Jadi bukankah lebih baik kalau kita tidak bahagia tapi memiliki uang daripada tidak bahagia dan tidak memiliki uang? Ya, tentunya paling ideal sih bahagia dan memiliki uang ya. Itu keinginan kita bareng-bareng ya. Bapak Ibu. Thank you. Dan terakhir ya, masih ada satu lagi ya kalau nggak salah ya. Polling terakhir. Oh. Uang bukanlah segalanya, katanya sih begitu. Silakan Bapak Ibu. Di Grab apa nih? Oke. Kali ini Wow. Fakta, mitos. banyak Wah, yang kayaknya mengkritik. lebih fakta nih, fakta. Ya, fakta nih. 78%, 76%. Oke, kita bisa stop. Jadi dari pendapat Bapak Ibu 77% itu bilang fakta dan 23% itu mitos. Oke, kita lihat uang bukanlah segalanya. Next slide. Uang bukanlah segalanya. Ini adalah alasan yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang penyangkal atau deny. Iya sih, kalau dia lagi nggak punya uang, ya uang kan bukan segalanya, ya kan? Faktanya yang benar adalah sebagian besar aktivitas kita perlu uang, ya. Nah, ada juga yang bilang memang ya kalau lagi pacaran nih, ya kan, sayang ya kan, cinta di atas segalanya ya kan, uang nggak dibutuhkan. Tapi sudah pernikahan kita perlu sadari memang cinta tidak memerlukan uang, tapi memelihara cinta itu perlu uang loh, ya. Jadi perlu juga Bapak Ibu kita sama-sama jujur ya. Tanpa uang Anda tidak akan dapat memaksimalkan nilai-nilai seperti keluarga, ya keluarga tentunya perlu support ya, karir, kesehatan, spiritualitas dan hubungan. Ya, thank you Bapak Ibu sudah partisipasi untuk pooling-poolingnya kita. Jadi sini mungkin sudah dapat gambaran sedikit ya bagaimana persepsi itu ditimbulkan oleh masyarakat dan juga masuk dari berbagai jenis film-film ataupun ya sumber-sumber yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari ya. Oke. Next apa nih kita? Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuka sedikit persepsi kita, kita mulai masuk ke prosesnya point of view. Mungkin Bapak Ibu yang dibuka mic-nya bisa di ini dulu, mute dulu ya sebentar. Yes, aman Pak Andi. Oke, kita masuk ke prosesnya point of view. Jadi di point of view itu ada beberapa proses yang penting, ya salah satunya pause, ya. Nah, pause ini sangat penting untuk bagaimana kita melakukan jeda. Ya, jeda penting untuk bagaimana kita bisa mengobservasi dan menyatukan tubuh, pikiran kita dan juga perasaan kita. Nah, ini saatnya kita bisa tenang, duduk ya, mengatur napas kita, kemudian kita merefleksikan kehidupan kita dan diri kita. Nah, untuk itu nanti kita akan dibantu oleh musik. Silahkan Bu Margaret atau Bu Ellen. Kita bisa duduk dengan tenang dan juga teman-teman yang menyadarkan diri di kursi boleh ya sambil memejamkan mata dan nikmati prosesnya.
Oke. Thank you, Bu Margaret. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ya. Semua sudah kembali ya, pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan pause tadi, bisa mungkin Bapak Ibu sharing ya. How do you feel? Apa yang dirasakan waktu Bapak Ibu, teman-teman semua mendengarkan alunan dari musik tadi ya. Bisa di kolom chat ataupun yang mau buka mic langsung untuk sharing apa yang dirasakan selama mendengarkan musik tadi. Silakan. Apa ya perasaannya? Boleh juga teman-teman, Bapak Ibu mau open mic langsung silakan, atau mungkin Bapak Ibu mau tulis di kolom chat juga boleh ya. Wah, ternyata rame juga di kolom chat Pak Hendy. Di sini Coach Lim menenangkan setelah seharian penat katanya. Bersyukur. Bu Arni Lim ya. Pak Edi Syung, refresh diri. Adem banget, kepala saya panas karena baru selesai meeting ya Bu Nunun ya. Semoga bisa membuat adem ya. Karena teman-teman, perasaan yang adem, perasaan yang damai dan bersyukur itu salah satu kunci dari money magnet. So, itu perlu juga kita mengambil waktu setiap hari untuk melakukan pause dan juga bersyukur. Ya, ini bocoran sedikit. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar perasaannya di kolom chat ya. Kalau ada yang mau mengungkapkan langsung via mic, silahkan ya, open mic-nya langsung. Silahkan yang mau mencurahkan. Saya Coach Henry Lim. Ya, monggo Lim. Coach Lim atau Lim ini saya. Sedikit bermetamorfosis hari ini. Oke, silahkan. Menarik ya, lagu ini salah satu lagu favoritku ketika mengadakan sebuah training dari Yiruma, Kiss in the Rain. Sampai Betul. hafal ya. Betul. Biasanya kita gunakan sebagai satu momentum refleksi diri di akhir. Dan biasanya itu bawaannya sedih kan ya. Tapi hari ini saya mendengarkan ini jadi tenang, cooling down, seharian penat. Mulai tadi jam 5 pagi sampai saat ini sudah koleng-koleng, tapi mendengarkan pause ini betul-betul jeda buat saya. Betul-betul menenangkan, adem gitu ya. Membuat sudut pandang yang lain yang biasanya bawaannya sedih, tapi kali ini didengarkan bisa menenangkan, menyeimbangkan kembali. Terima kasih Coach Henry. Thank you ke Coach Lim ya, terima kasih menenangkan, sudah bisa lagunya menenangkan. Ya di tengah kepenatan ya kita harus memang ambil jeda ya untuk memikirkan kembali apa langkah-langkah yang sudah kita ambil selama hari ini. Mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya Bu Margaret. Boleh. Nah, teman-teman, saya tadi siang juga sudah ngobrol di IG Live bahwa penting sekali bahwa kita memiliki mindset yang benar tentang uang. Karena semua tindakan kita itu bermula dari mindset. Jadi saya analogikan seperti kita membangun rumah, memang paling rumit dan paling sulit dan butuh waktu yang cukup untuk membangun fondasi. Ya, fondasinya harus kuat sehingga mau bangun berapa tingkat pun ke atas, itu udah nggak masalah dan lebih mudah. Ya, tapi kalau fondasinya nggak kuat, kita baru bangun 1-2 tingkat sudah roboh. Nah, itu pentingnya mindset, Bapak Ibu. Next slide. Nah, tadi saya juga udah bicara bahwa menghasilkan uang adalah sebuah permainan. Jadi Bapak Ibu sering di luaran sana mungkin ada bicara, oke, takdir saya miskin, tidak bisa kaya. Ya, itu juga mengganggu saya dulu sampai saya mencari guru-guru dan juga pelajaran-pelajaran yang kok saya pengen tahu orang kenapa sih bisa kaya ya. Ternyata orang bisa kaya itu ada polanya. Polanya itu seperti permainan. Nah, menghasilkan uang adalah permainan. Untuk bisa menghasilkan uang, kita harus kuasai permainannya, aturan mainnya. Begitu.
Nah, bagaimana caranya? Ya harus belajar. Ya, jadi ada tagline saya yang selalu saya bilang adalah learn before you earn. Jadi belajar dulu sebelum mau menghasilkan duit. Ya, kadang-kadang orang selalu langsung mau lompat ke oh bagaimana ya menghasilkan duitnya tanpa mau belajar mau prosesnya. Ya, di bisnis apapun perlu belajar dulu baru bisa menghasilkan. Di investasi apapun perlu belajar dulu baru menghasilkan. Ya, itu jadi yang jadi penting ya, dua hal yang penting. Menghasilkan uang adalah permainan, supaya bisa menang di permainan, kita harus belajar cara bermainnya. Begitu. Nah, jika secara bermainnya sudah kita pahami, maka kita akan lebih mudah untuk menghasilkan uang, Bapak Ibu. Jadi, kaya atau miskin itu bukan takdir, ya. Tuhan memberikan kita peluang yang sama untuk kaya. Itu perlu dicatat, ya. Jadi jangan salahkan Tuhan, takdir saya kenapa miskin, ya. Tuhan memberikan kita kesempatan saya untuk kaya, ya. Tinggal bagaimana kita mengerti, belajar untuk bisa menjadi kaya. Ada caranya. Pelajari dari orang yang sudah kaya, ya. Begitu. Kurang lebih, ya. Nah, masalahnya sekarang muncul. Pengalaman saya selama saya dari TK sampai dengan kuliah di universitas ya, bawa tas isinya kertas kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bawa tas isinya laptop. Itu nggak pernah diajarkan mengenai gimana sih menghasilkan uang. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman ya, tapi pengalaman saya dari saya TK sampai dengan kuliah universitas nggak pernah diajarkan. Oke, mata pelajaran bagaimana menjadi kaya, bagaimana menghasilkan uang, nggak ada. Yang ada waktu saya kuliah di ekonomi, akuntansi, ya adanya bagaimana kita menjurnal laporan keuangan, analisa laporan keuangan, ya itu ada, ya, ya teorinya ada. Dan tapi itu juga bermanfaat sih, nanti bisa digunakan untuk keperluan financial planner, ya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan refleksi yang setelah nanti sesi ini saya minta Bapak Ibu malam ini renungkan, ya, mengapa saya sampai saat ini belum kaya? Atau kalau yang Bapak Ibu sudah kaya, mengapa belum mencapai financial freedom? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab langsung saat ini, tapi saya perlu minta Bapak Ibu untuk jujur terhadap diri sendiri dan menulis poin-poinnya ya. Di next slide ya, Anda harus tahu kenapa Anda sampai saat ini belum kaya. Ya, Anda tuliskan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu refleksikan. Harusnya saya tidak bocorkan dulu ya ini, tapi ya coba Bapak Ibu jujur, nanti kita sama-sama tuliskan nanti malam ya. Kenapa saya belum kaya atau belum mencapai financial freedom. Nah, dari hasil itu Bapak Ibu evaluasi. Coba next slide. Kalau seandainya dari pernyataan-pernyataan itu Bapak Ibu alasannya ataupun karenanya lebih banyak di luar diri Bapak Ibu, nah itu bukan pola pikir pemenang. Tapi kalau Bapak Ibu menyadari bahwa selama ini kenapa saya belum kaya karena ada hal-hal yang belum Bapak Ibu lakukan, nah itu adalah cikal bakal pola pikir pemenang. Artinya Bapak Ibu mengambil 100% tanggung jawab untuk bisa bertindak menjadi kaya. Artinya juga itu memiliki power untuk bisa mencapai kekayaan tahap demi tahap. Ya. Berikutnya, nah kalau pola pikir pecundang itu selalu nanti waktu ditanya, kenapa kamu belum kaya? Ya karena saya lahir dari keluarga miskin, kemudian saya tidak bersempat mengenyam pendidikan sekolah, ya karena lingkungan saya begini, begitu. Nah ini adalah pola pikir pecundang. Jadi Bapak Ibu, nanti malam kita bisa sama-sama merefleksikan diri, syukur-syukur kita semua adalah memiliki pola pikir sebagai juara atau pemenang. Karena itu adalah bibit yang paling penting untuk bisa menjadi kaya. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya nih mau sharing ada 7 langkah ya menuju keberlimpahan finansial. Tapi ini agak panjang Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bikin sesi khusus di berikutnya ya. Saya ada event khusus iMovement tanggal berapa ya Bu Margaret? Itu nanti 28 Oktober ya. 28 Oktober ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bergabung di Hari Sumpah Pemuda untuk belajar lebih lanjut bagaimana bisa menjadi berkelimpahan finansial. Step by step saya akan breakdown. Berikut toolsnya juga saya akan bantu berikan sehingga setelah keluar dari event atau kelas itu Bapak Ibu bisa langsung praktek dilengkapi dengan toolsnya. Ya.
ini sabar ya Bapak Ibu, nanti di tanggal 28. Kalau saya bahas sekarang, nanti kira-kira sampai pagi kita akan ada di kelas ini ya. Begitu. Oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar silakan di kolom chat atau buka mic sebelum kita akan mulai dengan bermain menggunakan kartu points of view. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang udah punya tools-nya boleh disiapkan, mulai disiapkan punktumnya. Ya, betul Bu Yanti, kita malam hari ini akan pakai punktum ya. Dan untuk teman-teman yang belum punya tools-nya, tenang aja, nanti kita akan bantu dari sini ya. Nah, pertama-tama kita disuruh ngapain Pak Henry sebelum mengambil kartu? Kita jadi siapkan dulu alatnya punktum, kemudian nanti kalau teman-teman yang belum punya toolsnya dibantu ya. Nah, kita akan mengobservasi dari kartu yang ada, yang teman-teman ambil, misalnya kalau dari punktum, saya harap bisa ditutup ya, jangan milih, jadi biar langsung aja respon, kemudian nanti dibantu juga dari layar. Nah, nanti dari sini kita coba merefleksikan antara gambar, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun refleksi pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian juga nanti dikaitkan dengan permasalahan terkait keuangan. Jadi saya nanti akan ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab dan ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Semuanya itu kembali ke Bapak Ibu. Yang paling penting di sini adalah kita open mind, kita jujur terhadap diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa mendapat insight untuk melangkah. Mungkin itu Bu Margaret. Setuju Pak Henry. Jadi kita mulai ya pertanyaan pertama. Ya kalau di ujian ada 10 pertanyaan. Kalau salah 1 dapat 9. Ya kalau salah 2 dapat 8. Kalau sini enggak, saya enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Semua lulus nanti ya. Semua lulus. Semua lulus. Oke, pertanyaan pertama. Bapak Ibu, teman-teman, ya, kita berproses. Pertanyaan adalah gini. Pak Ibu, bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Bapak Ibu, teman-teman, dan saya saat ini? Ya, secara jujur. Ya, kalau belum pernah diukur juga kita katakan jujur. Kalaupun Bapak Ibu nggak tahu pasti juga silakan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu pasti juga bisa diungkapkan. Ya, kita bermain dengan kartu pertama. Silakan Bu Margaret. Oke, ini panduan untuk teman-teman yang nggak punya tools-nya. Nanti saya juga akan bagikan link-nya buat Anda supaya nanti bisa Anda main sendiri di sana ya. Tapi untuk malam hari ini kita akan bantu dari sini dan inilah kartu pertama untuk Anda malam hari ini. Tada! Nah, silahkan. Pak Hendy akan menemani kita nih untuk mengobservasi. Ya, Bapak Ibu, bagi yang sudah punya kartunya, silahkan diamati kartunya. Bagi yang belum, silahkan dilihat di layar ya. Sementara mungkin bisa ditutup dulu kata-katanya atau diabaikan kata-katanya. Bapak Ibu berfokus pada gambar atau foto. Apa yang Bapak Ibu lihat di dalam foto itu? Dan kira-kira apa yang menarik dari foto yang terpampang di gambar tersebut? Detail apa, latar belakang, atau warna apa yang membuat Bapak Ibu tertarik? Coba Bapak Ibu perhatikan detail apa yang penting buat Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya ini adalah foto yang diambil, menurut Bapak Ibu, kira-kira 1 menit sebelum foto diambil, apa yang terjadi? Dan 1 menit setelah foto ini diambil, apa yang terjadi? Apa yang hilang dari foto ini? Kalau Bapak Ibu bebas, punya kebebasan untuk menambahkan sesuatu pada foto ini, kira-kira Bapak Ibu ingin menambahkan apa yang menurut Bapak Ibu kurang dari foto ini? Dan kalau Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu, di mana posisi Bapak Ibu dalam foto itu? Lebih dalam lagi, kalau Bapak Ibu bisa merasakan emosi, perasaan, ataupun memori yang muncul saat Bapak Ibu melihat foto ini.
Dan yang juga tak kalah penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengkaitkan atau menghubungkan kondisi keuangan Bapak Ibu sekarang dengan persepsi ataupun emosi atau perasaan yang timbul setelah Bapak Ibu melihat gambar ini. Silahkan Bapak Ibu bisa berproses sebentar, saya beri waktu sebelum kita kasih kesempatan untuk open mic untuk bisa men-sharingkan apa yang Bapak Ibu rasakan dan bisa menjawab sebagian dari pertanyaan yang tadi saya munculkan di layar. Oke, Bapak Ibu. Tenang, saya harap ini adalah suatu refleksi diri ya, sambil menunggu respon dari teman-teman yang ada di sini. Ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, yang paling penting adalah kita jujur dengan diri kita sendiri dan menyadari sepenuhnya kondisi keuangan saya saat ini. Ya, nggak perlu malu ataupun nggak perlu sungkan untuk membagikan perasaan yang timbul terkait gambar maupun pertanyaan ini. Silakan teman-teman, bagi yang mau sharing, ya silakan Kalau mau nanya boleh? Nanya. Saya mau nanya. Iya. Saya dapat gambarnya, gambar yang pusar itu loh, yang pusar. Sama mas saya. Iya. Dari Pungtung ya. Iya, dari Pungtung. Cuman saya agak sulit apa mengkaitkannya pusar sama latar belakangnya kan nggak ada, cuman gambar pusar sama celana doang. Saya. Agak sulit nih saya. Iya, gambar kita sama, Pak. Nah, silakan Bu Nunon. Kalau mumpung gambarnya sama nih. Mumpung gambarnya sama nih, Pak. Gambarnya sama. Tapi pasti kan sudut pandang bisa berbeda-beda ya, Pak. Cuman mencontohkan ini gambar. Maaf nih nggak begitu jelas ya, karena saya pakai punya suami nggak tahu kenapa gini tampilan ininya, kameranya. Green screen itu. Ya biarin lah. Jadi gambar pusar ya. Kalau dilihat dari sini, pusar ada perutnya gede ya. Harusnya perut itu kan menunjukkan satu kemakmuran juga. Mungkin gitu ya, bisa jadi gitu kalau saya tangkap gitu. Memang perutnya gede, makmur ya, banyak makan kali ya, jadi sehat, jadi ya gitu deh gitu. Seharusnya kondisi saya seperti itu gitu. Insya Allah gitu, alhamdulillah. Tapi karena ada pusar nih di tengah, pusarnya tuh masuk ke dalam gitu ya, kayak udel bolong, ya itulah, dalam banget gitu. Jadi kayak sedang tersedot ke ada sesuatu yang menyedot keuangan saya ke satu titik tertentu di pusar ini gitu. Meskipun ya nggak parah-parah amat karena masih kalau dilihat ada gurat-guratannya masih adalah yang lainnya gitu. Dan kemudian kalau dilihat ini perutnya ini kan melebihi dari celananya, jadi kerannya kayak ketat gitu. Jadi dari sini saya dapat insight memang betul kondisi keuangan saya sekarang alhamdulillah masih oke, semuanya normal, tapi memang sedang ada beberapa kebutuhan yang menyedot sumber tabungan dan segala macam semuanya gitu ya, termasuk salah satunya karena anak saya juga akan segera kuliah di luar gitu, itu cukup lumayan gitu. Dan satu lagi cita-cita punya rumah di Jakarta sebentar lagi tercapai mudah-mudahan gitu. Wow. Efeknya dari gambar ini insight-nya adalah dapatnya memang benar saya harus mengencangkan ikat pinggang gitu ya, untuk hal-hal yang nggak perlu, termasuk makan sehat jadi mengurangi jajan. Itu Pak Henry, makasih. Diet ya. Thank you Bu Nunon. Nah teman-teman, ini suatu insight yang luar biasa bagus ya, karena begitu kita menyadari kondisi keuangan kita sekarang, kemudian tuntutannya, nah dari sana kita mulai berangkat untuk menyusun apa yang harusnya mulai kita perbaiki ya. Karena kesadaran akan kondisi
itu juga yang salah satu dasar untuk kita beranjak ke posisi ideal yang akan kita capai ya. Thank you Bu Nunun ya untuk sharingnya yang luar biasa ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang sesi berikutnya, bagaimana tuh Bu Nunun nanti view-nya itu antara kebutuhan. Nah, kalau saya pertanyaannya benar Bu Nunun itu kebutuhan atau ada keinginannya yang dicampur-campur di situ? Ya, oke. Terima kasih Bu Nunun. Teman-teman yang lain mungkin satu lagi kita berikan kesempatan untuk bisa sharing dari foto yang ada. Boleh juga kalau Pak Surya juga udah dapat insight, nah ini mungkin dengar sharing kemudian bisa melihat dari sudut pandang yang lain juga boleh. Atau sambil menunggu teman-teman open mic, teman-teman Bapak Ibu juga boleh menuliskan insight-nya di kolom chat ya. Karena begitu, kadang sharing teman-teman itu memantik, tiba-tiba dapat aja sudut pandang baru gitu ya. Jadi boleh langsung sharing. Pak Surya open mic. Ya. Saya mau sharing deh. Saya bentar. Ya, Pak Surya. Nggak apa-apa, nanti saya sebentar aja. Saya kalau sih sharing, kalau keuangan kan itu saya sih kerjakan kepada istri. Buat saya sih nggak ada masalah ya. Mungkin kayak Puser. Puser kan jangan suka korek-korek, katanya kalau korek itu mitosnya sakit perut loh. Ya, tapi kalau saya lihat sih emang hasilnya sih kelihatan gitu. Dan bagi saya juga nggak terlalu pusing sih untuk masalah keuangan, saya enjoy aja. Merasa cukup-cukup aja sih. Ya itu aja sih, tapi walaupun tertutup tapi hasilnya ada. Ya. Saya nggak terlalu pusing lah gitu, nggak terlalu pusing masalah itu. Percaya pada istri aja. Thank you. Bersyukur Pak Surya memiliki istri yang pandai mengelola keuangan ya Pak Surya. Harus disyukuri dan dijaga benar-benar tuh Pak Surya. Thank you. Mungkin tadi ada satu lagi yang... lagi ya Pak Henry, Bu Yanti Aslim. Yes, Bu Yanti silakan. Mana nih Bu Yanti? Ini. Iya. Oke, Bu Yanti Aslim silakan. Ya, semoga cukup jelas. Tadi soalnya sinyalnya lagi kembang-kempis. Oke. Saya pas dapetnya yang ini, jadi saya dari tadi mau ketawa sebenarnya. Oh, ini. Karena ini lihat aja, dia lagi panco, terus gitu. Benar-benar saya tadi makanya begitu ditanya perasaannya kayak gimana lihat begini dan dikaitkan dengan kondisi keuangan, ini gemes gitu kayaknya. Terus begitu lidahnya kan dia keluar nih sebenarnya. Jadi terus kayak, nah saya lihat dia matanya tuh ke sini. Jadi saya memikirkannya, memang sih maksudnya sekarang ini saya tuh lebih ke arah jadi kayak melihat kondisi pekerjaan saya, karena saya kan biasa kerja dari rumah. Jadi saya cenderung melihat si usahanya itu sendiri atau melihat produk yang saya ingin pasarkan gitu loh. Yes. Nah terus begitu tadi kan Pak Henry juga bertanya, sebelumnya dan sesudahnya kira-kira gambarnya seperti apa gitu kan. Nah, saya melihat sebelumnya ini matanya nih mungkin melihat ke lawan dulu gitu sebelum dia mulai panco gitu. Nah, jadi saya mengartikannya kalau sekarang saya lagi fokus ke sini, sebenarnya yang saya perlu itu sebenarnya fokus ke orangnya atau pangsa pasarnya ya istilahnya kayak gitu. Yes. Maksudnya sebenarnya kayak apa dan mungkin melihat dari sisi pandang mereka sebenarnya yang mereka butuhkan tuh apa, bisa jadi sesuatu yang bukan yang saya tawarkan gitu loh. Yeah. Jadi selama ini mungkin saya pikir mungkin saya nawarin pokoknya udah paling bagus gitu segala macam gitu ya, kayaknya udah murah apa segala macam, tapi ternyata mungkin bukan itu yang diperlukan gitu. Ya udah, jadi makanya tadi saya begitu lihat tampang ini aja terus saya langsung udah mau ketawa. Terima kasih Pak. Thank you Bu Yanti ya, insight-nya bagus banget. Jadi kondisi keuangan bisa dikaitkan dengan usahanya sekarang ya. Jadi nanti mau fokus ke kebutuhan market, bukan hanya ke produknya ya. Setuju banget, itu setuju banget. Karena ADN kan menjualnya juga kita ke customer-nya kan. Iya. Thank you sekali lagi Bu Yanti, Pak Surya ya dan Bu Nunun. Titip Pak Surya dijaga istrinya ya Pak, itu aset yang sangat luar biasa tuh Pak Surya ya. Thank you Pak Surya. Oke, Bu Margaret kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh dong. Oke, nah ini lebih dalam lagi ya. Ini perlu kejujuran dan juga perlu kelegaan hati dan juga perlu
pikiran yang besar, cita-cita yang besar ya. Tidak ada yang bisa membatasi seperti yang saya bilang tadi. Tuhan mentakdirkan kita kaya ya. Tinggal bagaimana kitanya aja. Nah, pertanyaannya adalah apa kondisi keuangan ideal yang ingin saya capai? Jadi Bapak Ibu punya cita-cita apa sih di ujungnya nanti? Ya saya nggak tahu, mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau saat nanti Bapak Ibu sudah pensiun. Ya, silakan Bu Margaret, kartunya dimainkan. Kartu kedua ya kali ini untuk teman-teman. Yang udah punya toolsnya ambil aja secara face down, dan ini satu kartu untuk yang teman-teman belum punya toolsnya. Silahkan. Yes, ini salah satu kartu favorit juga ini. Nah, Bapak Ibu, silahkan menikmati prosesnya, pandangi gambar atau foto ini. Ya, Bapak Ibu juga bisa merefleksikannya lebih detail. Apa yang Bapak Ibu lihat di foto ini? Ya, setiap orang bisa punya point of view yang berbeda terhadap satu gambar. Kemudian setelah Bapak Ibu amati dengan lebih detail, apa sih yang menarik dari foto ini? Apakah ada sosok, ada latar belakang, warna apa yang membuat Bapak Ibu tertarik? Apakah ada cahaya atau bayangannya? Nah, setelah Bapak Ibu amati detailnya, apa sih detail yang penting yang membuat Bapak Ibu sangat tertarik di dalam gambar ini? Dan mengapa itu menjadi satu yang penting buat Bapak Ibu? Nah, seandainya foto ini baru diambil, menurut Bapak Ibu 1 menit sebelumnya apa yang terjadi dan apa yang terjadi 1 menit setelahnya? Kalau Bapak Ibu punya kebebasan untuk menambahkan sesuatu dalam foto ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu tambahkan? Dan jika Bapak Ibu mau menempatkan diri dalam foto itu, kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana? Emosi apa yang timbul saat Bapak Ibu melihat foto ini? Apakah ada memori, perasaan khusus, atau ingatan masa lalu yang muncul saat Bapak Ibu mengamat-amati gambar ini? Bagaimana gambar ini bisa terkoneksi dengan cita-cita keuangan Bapak Ibu? Sesuatu yang mungkin terkubur ataupun yang Bapak Ibu inginkan di lubuk hati Bapak Ibu yang paling dalam. Saya berikan waktu untuk berproses sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah siap sharing untuk pertanyaan kedua ini. Apa kondisi keuangan ideal yang Bapak Ibu ingin capai? Silakan kita open mic yang mau sharing ataupun ada di kolom chat. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini adalah masalah cita-cita, keinginan setiap orang yang tidak ada yang bisa membatasi. Silakan kalau ada yang mau sharing untuk open mic ya. Saya bisa, Mas Henly. Boleh dengan siapa? Lita. Oke, Mbak Lita, halo, silakan. Aku dapat ini nih, Mas. Oke. Kalau misalnya terkoneksi, ini saya gambarin ini saya nih. Terkubur tuh.
Seleher, oke. Gimana? Saya sebenarnya ini favorit saya pantai itu. Kalau misalnya jalan-jalan, kalau perlu saya pengen punya rumah di dekat sana, punya villa gitu. Wow. Dan Cita-cita ya. iya, saya pengen satu saat uang yang bekerja untuk saya gitu. Yes. Jadi bukan saya yang jadi saya pengen sampai ke situ bahwa saya pengen uang yang bekerja buat saya sehingga saya bisa dengan apa ya, dengan ayem gitu, bahasa Jawanya tuh ayem. Ayem bisa menikmati liburan saya gitu. Karena memang traveling dan pantai itu adalah dua hal yang paling saya sukai gitu ya. Saya pengen ya kerja keras di awal, tapi ya itu suatu saat kemandirian secara finansial yang tadi itu abundance finansial itu bisa saya dapatkan nanti gitu. Itu yang ingin saya, idealnya yang ingin saya dapatkan. Yes, terima kasih Bu Lita atas sharingnya ya. Berarti traveling dan punya villa di tepi pantai ya Bu, yang menjadi impian ya. Sip. Ya. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan ya, segala sesuatu yang di dunia ini tercipta dua kali. Yang pertama di otak kita, di bayangan kita. Yang kedua baru menjadi fisik. Semua seperti itu. Nah, kalau Bu Lita sudah bisa memvisualisasikan, oh oke, nanti saya akan punya rumah di tepi pantai, ya dengan pasir putihnya dan bisa traveling anytime ya Bu, enjoy, adem ya Bu ya. Saya doakan ya segera bisa terjadi, terwujud ya Bu. Oke, Bapak Ibu silakan ya. Yang lain yang mau sharing. Tadi menyambung sharing dari Bu Lita ya. Pertanyaan kedua adalah kondisi keuangan yang ideal itu seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan ya. Asik-asik. Justru kondisi ideal itu harus diceritakan lantang-lantang ya Pak Hendy. Biar tadi jadi kenyataan buruan. Jadi kenyataan, iya. Buruan jadi kenyataan gitu. Oke, aku sharing ya. Aku boleh sharing. Nih. Halo Bro Henry, silakan Bro. Halo. Nah ini kartu yang aku dapat nih. Jadi di sini aku lihatnya ya satu orang yang tua ya, udah tua, dikerubungin oleh burung-burung. Nah ini ya buat aku idealnya adalah sampai aku pun berumur lanjut gitu ya, tetap bahagia. Kalau dilihat kan dia juga tetap tersenyum, tetap merasa mencukupi, ya abundance-nya tetap ada, dan terus bisa membagi-bagi juga. Kalau di sini burung-burung tapi bagi-bagikan bukannya cuma kepada burung-burung atau makhluk hidup, tapi juga pada manusia lainnya juga. Yes. Betul. Luar biasa, Bro. Terima kasih. Jadi ini melambangkan bahwa Bro Henry punya mental yang berkelimpahan ya, abundance ya. Jadi kekayaan itu bukan cuma dimiliki, tapi di-sharingkan juga ya, begitu ya Bro ya? Sampai usia lanjut. Mantap. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sharing ya. Ada lagi? Nah, Bu Amel, silakan Bu Amel. Ini wajib kalau ini. Kartunya sama kayak kartunya Henry. Kelihatan nggak? Kelihatan. Masalahnya di tempatku layarnya kalian hitam semua. Oh. Kelihatan Bu. Kelihatan. Nah, ini kartunya. Tadi awalnya juga kepikir sama seperti Henry gitu ya. Dapat kartunya udah beneran nanti sampai tua gitu kan. Kayak apa nantinya. Dan ya kepikir juga bisa berbagi, bisa happy, bisa lakuin. Tapi tiba-tiba waktu Henry tadi sharing, aku melihat justru diriku bukan si orang tua ini. Aku melihat diriku justru si burung-burung ini. Saya salah satu dari burung ini. Jadi karena mungkin udah nggak mikirin, udah nggak kejebak soal uang gitu ya. Udah berkelimpahan banget, jadi dengan bebas saya bisa kemana aja, saya bisa ngunjungin teman-teman saya yang masih di rumah gitu, nggak bisa kemana-mana, bisa gitu. Jangan khawatir, aku bawa makanan sendiri kok. Terus aku bawa teman-temanku juga, ayo ke sana yuk gitu, kita main gitu. Jadi aku merasa adalah salah satu dari burung-burung ini yang aku bisa visit kalian semua. Asik. Aku tunggu ya Bu visitnya ya Bu. Nggak nunggu aku tua kan? Enggak. Nah Bapak Ibu ini uniknya point of view. Jadi dengan kartu yang sama kita bisa memiliki different point of view ya. Jadi benar-benar luar biasa
dan bisa menggali apa yang sebenarnya menjadi impian-impian terpendam kita gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau sharing sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ketiga? Bu Amel ini yang baru juga boleh sharing kan ya Pak Henry ya? Boleh, justru teman-teman yang baru silakan. Di layar ya, kartu pause juga boleh. Silakan Bu Marina. Ya, selamat malam Pak Henry, Bu Margaret. Selamat malam Bu Marina. Salam kenal. Salam kenal ya Pak. Saya kebetulan dari IDX Pak. Yes. Bapak stock trader rupanya ya. Saya iya Bu, stock trader. Gimana IHSG hari ini Bu? 4.800 ya Bu? Iya. Jangan kejadian hal trading lagi ya. Kartu yang saya lihat tadi yang ada di kamera tadi ya, apa yang ada di layar tuh yang jeda. Itu saya terus terang kayak tertohok juga ya dengan kartu itu. Karena saya sekarang sudah dalam usia pensiun. Yes. Tapi kebetulan sama IDX masih dikontrak lagi untuk pendampingan proyek-proyek IT di sana. Nah, di situ saya seperti melihat bahwa saya memang harusnya jeda nih. Harusnya istirahat karena dengan saya ngelihat sepeda itu kayaknya kemarin tuh saya kenceng banget gitu loh. Kenceng banget. Tapi kencengnya ini benar-benar kayak ya Bapak tahu sendiri kalau di bursa kadang-kadang kalau kita Bapak kenal istilah mock trading juga kan pasti ya? Iya Bu. Nah, itu kan kalau saya nyiapin Jumat malam tuh kadang sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi itu hampir setiap Jumat malam Pak ya. Ya, weekend ya. Nah, Sabtunya harus testing lagi kan ya. Ya itulah yang saya lihat di gambar tadi kayak saya selama ini naik sepedanya tapi nggak bisa santai, saya kencang gitu. Tapi sekarang karena saya ada di fase pensiun tapi kebetulan masih di kontrak, saya pengennya istirahat. Tapi istirahat yang gimana? Kalau lihat warnanya, saya kayak melihat saya masih punya semangat sebenarnya gitu loh. Jadi jedanya, pausnya itu bukan benar-benar yang kayak indeks kemarin drop langsung sekian detik enggak gitu ya, tapi ya tetap harus bisa naik lagi lah meskipun mungkin waktu itu enggak terlalu meroket ya Pak ya. Yes. Itu kesan saya ngelihat gambar ini benar-benar tertohok deh saya. Iya. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Bu Marina sharingnya ya. Memang ya dalam kehidupan begitu ya Bu. Apalagi Ibu di IDX ya Bu ya, jantung harus kuat ya Bu ya. Harus sehat selalu ya Bu. Jadi kalau orang IDX saya selalu acungi 4 jempol ya, 2 jempol di atas sama 2 jempol di bawah. Karena itu mental baja ya. Jantungnya juga selalu kuat gitu ya. Ya Bu, terima kasih sharingnya dan selamat menikmati pause sementaranya ya Bu ya, karena Ibu kan sekarang di masa pensiun tapi masih juga mendapat kesempatan untuk berkarya terus ya. Dan kalau memang Ibu menikmati pekerjaannya, berarti itu juga blessing ya Bu buat Ibu ya. Nanti kita kontak-kontak lebih lanjut Bu. Wah, karena ngomong IHSG nih kawan. Iya, karena itu satu topik tersendiri yang menarik. Siap Pak, siap. Thank you ya Bu udah sharing ya. Oke, Bapak Ibu, kita mungkin lanjut ke kartu yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, tadi kita kan sudah jujur dengan diri kita sendiri mengenai kondisi keuangan kita sekarang ya. Dan kita juga sudah menggali ke dalam diri kita kondisi ideal yang ingin kita capai. Ya, jangan pikirkan bagaimana caranya, tapi Bapak Ibu feel free untuk punya cita-cita ya, idealnya seperti apa. Karena mimpi ataupun cita-cita itu gratis kok, ya nggak bayar. Jadi ya bermimpilah sebesar-besarnya. Nah pertanyaannya adalah, apa yang dapat menyelaraskan antara kondisi keuangan saya sekarang dengan kondisi yang ideal? Artinya ada gap antara yang sekarang dengan yang nanti ataupun yang ideal yang ingin saya capai. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, Bu Margaret tolong dibantu kartunya, silahkan. Iya, ini adalah kartu ketiga untuk teman-teman ya. Kita pilihin satu.
Nah, ini dia. Menarik ini. Oke, Bapak Ibu, kita kembali explore, mengamati foto berikut. Foto yang menarik, ya. Apa yang Bapak Ibu lihat dari foto ini? Dan apa yang menarik dari foto ini? Detailnya sebenarnya ada hal apa yang penting yang Bapak Ibu lihat dari detail-detailnya? Dan mengapa detail tersebut menjadi penting buat Bapak Ibu? Dan jika foto ini baru saja diambil, menurut Bapak Ibu 1 menit sebelumnya apa yang terjadi? Dan 1 menit setelahnya apa yang terjadi? Jika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menempatkan diri Bapak Ibu dalam foto ini, kira-kira di mana Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu suka dengan foto ini? Bagian mana yang Bapak Ibu suka? Atau justru ada bagian yang Bapak Ibu tidak suka? Dan lebih dalam lagi, emosi apa yang timbul saat Bapak Ibu melihat gambar ini? Apakah ada perasaan-perasaan yang muncul tiba-tiba? Atau memori-memori masa lalu yang tiba-tiba muncul saat Bapak Ibu melihat gambar ini? Nah, Bapak Ibu, terkait pertanyaan ketiga mengenai bagaimana menyelaraskan, bagaimana Bapak Ibu bisa terhubung dengan pertanyaan tadi? Saya beri Bapak Ibu waktu untuk bisa merefleksikan gambar, pertanyaan, dan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silahkan buka mic-nya atau bisa chat untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu ataupun menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa menyelaraskan antara kondisi sekarang dan kondisi ideal yang Bapak Ibu ingin capai. Oke, Bu Ineke udah open mic nih. Silakan Bu Ineke. Yuk. Selamat malam teman-teman. Ini saya dapat kartu yang menurut saya sangat mengejutkan ketika saya dapat kartu ini. Terus saya langsung tertohok gitu ya. Tapi langsung saya mikir gini, oh, saya dipaksa untuk melihat ke dalam diri saya sendiri. Selalu, istilahnya selama ini terlalu sibuk sama yang di luar. Jadi ini bagaimana untuk menjembatani antara yang tadi kondisi yang keuangan saat ini sama kondisi yang idealnya gitu. Yes. Sebetulnya untuk pribadi, keluarga dan sebagainya, saya sudah di dalam situasi yang sama sekali tidak, istilahnya sudah bebas lah. Saya tidak perlu mencari banyak atau apa, tidak ada unsur itu lagi. Tetapi ketika di kartu pertama tadi, saya tunjukin aja deh, habis bingung juga. Silakan Bu. Saya dapat ini. Kupu-kupu yang di tangga ya Bu. Oke. Tadi terus saya ngeliatin, ini naik apa turun? Itu menjadi pertanyaan saya tadi. Saya pikir, kok ini lonely sekali sih di sini? Nah, terus tadi waktu mau diminta menambahkan, itu jadi
banyak sekali bunga di sini. Ini di seluruh tangga itu. Semua di pinggir-pinggir sini, di sini. Lalu kupu-kupu ini banyak sekali temennya, kemudian datang banyak dan sebagainya. Saya merasa itu abundant gitu, kelimpahan. Nah, memang saya terus berpikir, saya selama ini memang suka memberi. Terutama ya maksudnya orang yang butuh, kalau nggak butuh sih saya juga nggak kasih. Kasih juga sih ya. Tapi saya ngasihnya bentuknya beda, maksudnya ke teman-teman gitu ya. Yes. Tapi itu terus nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya berpikir, ini kan situasinya COVID, orang banyak sekali yang terdampak, banyak sekali yang minta. Orang-orang yang tadinya juga tidak minta sama sekali, tidak kejepit lah istilahnya. Terus belakangan ini jadi banyak sekali. Ya nggak apa-apa juga sih. Saya kasih selama masih bisa gitu. Bisa sih, bisa ngasih tapi dikit. Maksudnya kalau ngasih yang langsung modal banyak besar itu saya nggak bisa juga. Karena saya harus berhitung buat kalau nantinya jangka panjang gitu istilahnya. Nah, jadi waktu kartu kedua ini saya langsung lihat, kasih makan ini dari jenis yang berbeda. Tuh kan, saya langsung mikir gini, saya harus ngasih makan orang-orang nih istilahnya. Tapi saya ngelihat, tetap abundant ini. Ini musim semi. Yes. Jadi itu pasti selalu akan ada sumber-sumber terus. Cuma terus saya mikir lagi waktu dapat kartu yang ini, saya tertohok banget. Alah, ini kenapa gambarnya begini ya? Terus saya langsung mikir, selama ini saya lebih banyak ngandelin suami. Saya kerja hampir semua itu tadinya boleh dibilang nggak berbayar gitu. Baru belakangan ini, kemudian saya berpikir, saya juga nggak mau mintain duit terus sama suami dong. Maka saya baru belajar istilahnya meminta bayaran. Tapi bayarannya juga ada yang saya minta besar, ada yang saya minta kecil, ada yang saya gratisin, pokoknya tergantung kemampuan yang bersangkutan. Tapi yang membuat saya tadi kemudian berpikir, di mana posisi saya? Saya ternyata bukan orang ini, saya adalah orang yang membantu. Saya pikir, siapa mereka? Ini adalah orang-orang yang saya temenin. Saya punya satu kelompok, bukan saya yang punya. Saya dan teman-teman mendirikan kelompok caregiver untuk, kelompok caregiver. Sebenarnya tadi mau mendirikan komunitas untuk caregiver orang dengan gangguan jiwa. Karena caregivernya kan kerja amat sangat berat. Nah, kami bermaksud suatu saat akan mempunyai semacam pusat rehabilitasi plus maksudnya membuat mereka mandiri, ya mungkin sekalian tempat tinggal, karena menjadi pemikiran para orang tua, kalau saya meninggal bagaimana anak-anak ini atau orang-orang ini, karena banyak yang udah dewasa juga. Jadi saya pikir kemarin tuh saya sama teman saya juga mikir, duitnya dari mana ya? Kalau bikin kayak gitu kan besar banget, ndiriin isinya panti lansia aja udah berat. Kalau yang ini buat untuk orang dengan gangguan jiwa, itu bukan ringan. Tapi langsung saya berpikir tadi, oke, caranya ya kolaborasi sama banyak pihak. Ya artinya menjembataninya tuh kolaborasi sama banyak pihak dan saya harus bicara. Karena selama ini saya banyak diem aja sama teman-teman, maksudnya ngomong di kelompok yang kecil dan sebagainya. Tapi sekarang saya pikir saya harus bicara. Ya, begitu. Ya, nanti bisa lah itu money welcome lah itu. Yes, betul Bu. Don't worry about money Bu. Kenapa? Don't worry about money. Iya, enggak. Maksud baik, asal bergerak dan ini pasti jalan juga. Ya, betul. Tapi harus berhenti, refleksi dulu, menyadari. Jadi nggak usah sibuk terus gitu. Nggak bisa juga kayak gitu. Betul. Oke, gitu. Thank you Bu Ineka Suhati ya, insight-nya sangat bagus sekali ya dengan mental berkelimpahan, kemudian punya
tujuan yang sangat mulia untuk berbagi dengan komunitas ya, dan punya misi untuk berbagi lebih besar lagi ya Bu ya. Dan pasti ada jalannya Bu ya, karena tugas ataupun misi yang diemban mulia pasti Tuhan ataupun semesta akan mendukung Bu ya. Begitu. Amin. Makasih. Thank you teman-teman. Satu lagi mungkin Bapak Ibu yang mau sharing terkait apa yang menjadi gap dan apa yang bisa diselaraskan antara kondisi sekarang dan kondisi yang ideal. Silakan Bapak Ibu. Saya bantu bacain yang ada di kolom chat Pak Henry. Yes, kelihatannya ada lumayan banyak nih. Nunun, kartu ketiga saya 2 kaki sejajar dengan kaos kaki berbeda. Untuk menjembatani kondisi saat ini dengan yang ideal, saya berjalan beriringan dengan suami. Tapi memang saya harus membatasi diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu insight. Kalau dari Pak Mario, ora et labora, perlu doa dan bekerja untuk menyelaraskan kondisi keuangan yang sekarang dengan yang ideal. Betul sekali itu, Pak. Oke, ada lagi. Wah, Coach Angdeni. Nah, Coach Angdeni nih sharing. Ini sih salah satu tempat saya belajar juga ya, Bapak Ibu. Saya mau bocorin sedikit dari 7 langkah tadi 7 Magic. Sebenarnya ada yang sudah Bapak Ibu terapkan ya. Salah satunya adalah bersyukur dan bersedekah. Ya, itu salah satu bocoran dari 7 Magic ya. Oke. Ya, mungkin kita langsung lompat ke insight ya, dari Bapak Ibu bisa menjejerkan kartunya yang tadi sudah dipilih ya, untuk yang punya toolsnya ataupun yang tadi dibantu dari layar. Silahkan Bu Margaret ya, bisa ditampilkan sekaligus nggak? Sekaligus 3 begitu? Bisa dong. Bisa ya. Iya, tinggal diklik terus. Luar biasa Bu Margaret. Nah, gambar yang pertama yang gambar tangan adalah kondisi keuangan kita sekarang. Kemudian yang gambar sepeda dan pos itu adalah kondisi yang ideal. Dan, wah ini pas banget nih gambarnya nih ya sama kata-katanya. Apa yang menyelaraskan antara kondisi sekarang dan kondisi ideal yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, insight apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan boleh di-share, open mic, ataupun bisa langsung juga di chat, kolom chat, nanti kita akan bacakan juga. Bapak Ibu silahkan apa insight yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan Bapak Ibu bawa pulang. 1 insight ya, yang paling bisa diterapkan ataupun insight yang paling inti ya. Mungkin Bapak Ibu dapat 2-3 insight atau lebih, tapi 1 yang paling berkesan yang Bapak Ibu dapatkan dari proses kita hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk share. Betul. Minimum 1 kata, maksimum 1 kalimat, gitu ya Pak Henry ya? Yes. Insight yang paling signifikan untuk Anda malam hari ini. Silakan di kolom chat juga boleh ya Bapak Ibu. Kalau mau open mic ataupun di kolom chat bisa juga ya. Insight apa yang didapat hari ini, minimum 1 kata atau maksimum 1 kalimat. Ya. Bersyukur, kolaborasi. Caps lock semua Bu ini. Yes. Kolaborasi penting ya, zaman sekarang apalagi ya. Bersyukur juga ini salah satu dari 7 Magic yang tadi saya sebutkan ya, bersedekah dan bersyukur itu dari satu kesatuan ya. Komitmen dari Bu Marina. Betul banget. Yes, penting untuk menjalankan tahap demi tahap proses mencapai financial abundance itu perlu proses. Ada yang mau open mic? Silakan untuk sharing insight apa yang didapat. Boleh. Kita mungkin masih punya waktu 5 menit ke depan untuk sharing. Tetap berbagi, doing step by step ya. Open possibility dan atur waktu dengan baik. Sip, Pak Nyoman, kontrol. Nah ini penting Pak, kontrol keuangan ya. Seperti yang saya sharingkan tadi siang. Coba dikontrol antara kebutuhan dan keinginan. Karena trigger sales adalah emosional. Jadi control your emotion buying. It's about mindset. Yes, it's about mindset. Ya, itu basicnya. Ya, optimis. Benar. Banget. Ya, Bu Citra ya, open possibility dan atur waktu dengan baik. Yes, benar.
Itu resource yang amat sangat mahal dan terbatas ya, waktu. Gas, rem gas. Asik ini. Oke, setelah dapat insight Bapak Ibu, di point of view kita itu mengenal yang namanya takhles, atau kita harus bertindak. Ya, tindakan nyatanya harus ada untuk memfollow up apa yang menjadi insight kita supaya hasilnya akan kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa berkomitmen ataupun menuliskan pada selai kertas yang Bapak Ibu ada 1 kali 24 jam dari sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan 1 minggu ke depan dan 30 hari ke depan terkait dengan insight yang Bapak Ibu dapatkan dari proses malam ini. Learn from the best, kata Pak Mario. Yes, Pak Mario, itu yang saya lakukan Pak untuk shortcut. Daripada kita trial and error Pak, cari yang sudah berhasil, learn from the best, and then practice Pak. Mantap. Learn from Coach Henley. Oh iya, boleh Pak, kita sharing Pak. Itu yang 1 kali 24 jam atau 1 minggu depan, Pak Mario? Yes. Oh, ini kayaknya rentetan ya, 1 kali 24 jam. Nah, tuh. 1 minggu ke depan learn from Coach Denny Ang, yes. Sharing is caring, akan bikin kering, benar itu. Ya, berkelimpahan. Jadi semakin kita sharing, banyak yang manfaat yang kita bagikan, ya. Learn from Joe Vitale. Oke, Ho'oponopono ya Pak ya. Ya, mental berkelimpahan. Pencil down di agenda sesi tanggal 20. Oke, sip Pak. Sampai ketemu di 28. Nanti di 28 akan lebih banyak bahas setelah mindset, mulai ke sedikit teknikal, ya sama tools-tools Pak. Ya, rasanya saya mungkin 1 sesi nggak tahu bisa tercover semua nggak itu ya. Kalau Bu Amel bilang itu sindrom trainer ya, ingin mengungkapkan semua dalam 1 sesi ya. Oke, Bu Yanti ditunggu ya, nanti tanggal 28 Oktober, welcome, enjoy, nanti kita belajar bareng ya. Oh, mentalitas berkelimpahan, thank you Bu Amel. Pak Luki, nah ini Pak Luki kolega saya nih, thanks bro, ya sama-sama Pak Luki, ya nanti kita mampir di Pak Luki di Sentul punya ini nih, Coffee House ya. Oke, nah lanjutnya apa nih Bu Margaret? Setelah dapat insight, kemudian ada tindakan, silahkan saya kembalikan ke Bu Margaret ya terkait feedbacknya. Thank you Pak Hendy. Yes, selamat Bapak Ibu udah dapat insight yang begitu signifikan dan relevan untuk diri Anda. Begitu pula dengan next step-nya ya. Pastikan Bapak Ibu punya next step yang sangat konkret dan sederhana gitu ya, untuk bisa mewujudkan insight Anda malam hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, ingin banget gitu ya, ini jarang-jarang kita lakuin kalau local uplifting, tapi boleh deh khusus malam hari ini gitu ya, buat Pak Hendy, kita bantu Bapak Ibu untuk mengisi sebuah feedback form. Saya barusan drop linknya di kolom chat. Bapak Ibu tinggal klik aja link itu, lalu kemudian boleh dong mengisi feedbacknya. Nggak takes time terlalu banyak lah ya, paling butuh 1 menit, 2 menit aja gitu ya. Boleh Bapak Ibu kasih feedback terkait dengan proses ini, terkait dengan pematerinya fasilitator kita malam hari ini, supaya untuk apa? Untuk improvement juga buat kami, untuk meningkatkan terus gitu ya kualitas sharing kami untuk mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi monggo silahkan, saya tunggu ya 1 menit aja, karena itu cepat, mudah banget. Jadi sambil menunggu Anda mengisi, saya juga mau putarkan sebuah lagu untuk Anda ya, supaya semangat ngisinya. Oke, jadi ya silahkan langsung masuk ke Google Form-nya ya. Yes, Google Form-nya. Bapak Ibu minta waktunya untuk mengisi formnya ya, ini sangat penting buat feedback kami di point of view maupun saya sebagai pembawa materi ya, supaya nanti di berikutnya apa yang kurang ataupun yang perlu diperbaiki bisa kita improve ya Bapak Ibu. Betul banget. Saya bantu Margaret kok nggak bisa diisi sih? Macet? Macet? Bu Ineka ya? Oke, Udah muncul sih pertanyaannya, mau saya klik-klik itu nggak bisa. Mau nulis ketik nama juga nggak bisa, nggak tahu kenapa ya.
Boleh nanti dibantu lewat WhatsApp ya. Pak Putri sama Mbak Ayu ini ada. Oke. A different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when. Yang ini bisa nih. Nah, yang ini baru bisa. Wah, ternyata rame banget nih. Next step-nya 1 kali 24 jamnya langsung katakan 28 Oktober. So, sembari Bapak Ibu juga mengisi linknya gitu ya untuk cek. Boleh juga nih saya kasih teaser sedikit ya buat nanti tanggal di 28 Oktober supaya Anda bisa menyiapkan waktunya. Nah, banget kan? Kapan lagi nih ya? Pak Hendy mau sharing banyak banyak. So yes, sedikit informasi untuk Anda di tanggal 28 Oktober Bapak Ibu. Di dalam satu sesi pertemuan ngomongnya akan lebih praktikal ya Pak Hendy ya. Selain ngomongin mengasah mindset lagi yang benar tentang uang, di sana Anda juga akan mempelajari 7 langkah menuju keberlimpahan finansial, sekaligus memahami 7 kebiasaan orang kaya, dan nah ini serunya nih, membantu peserta mengatur cash flow. Wah ini yang mulai praktikal, seru ya. Kalau udah mindset mulai dibangun, ini tinggal enak nih, fondasinya udah ada, tinggal bangunnya pelan-pelan. Jadi, nah ini nanti yang akan kita pelajari bareng-bareng di tanggal 28 Oktober bareng Pak Hendy ya. Jadi silakan dicatat waktunya. Semoga teman-teman bisa meluangkan waktunya ya di situ. Oke, nah nanti untuk informasi lebih detail nanti bisa juga kontak melalui Points of View Indonesia Official boleh, atau langsung ke Pak Hendy juga boleh ya. Di sini udah ada nomornya Pak Hendy, langsung boleh dicatat gitu ya. Langsung aja bro gitu ya. Saya langsung ini booking seat untuk tanggal 28. Silakan. Feel free. Oke. Sip. Bapak Ibu, thank you banget buat feedback-nya. Tentunya feedback ini akan sangat berharga banget ya, bermanfaat banget untuk peningkatan kualitas sharing kita untuk Anda juga. Dan nantikan Local Uplifting akan kembali lagi di minggu depan, tentunya dengan tema yang beragam. Kira-kira apa ya? Rahasia nih, stay tune aja di media sosialnya Points of View Indonesia. Semua informasi kita akan bagikan di sana. Plus juga melalui via email sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sering-sering aja gitu ya, tungguin email dari Points of View Indonesia, karena semua informasi akan kami bagikan melalui email Anda juga tentunya. So, terima kasih sekali lagi buat Pak Hendy yang udah ajakin kita mengelola mindset tentang keuangan. Wah, ini seru banget kan gitu ya untuk kita semua. Oke, di sini ada Pak Nyoman, thank you banget. Gitu. Nggak sabar katanya Pak Bu Ani. Oke, siap ditungguin nih, banyak yang nungguin ngantri. So, thank you Bapak Ibu sekali lagi yang udah sharing, baik itu di kolom chat maupun open mic juga. Semoga insight yang Anda dapatkan malam hari ini sangat bermanfaat untuk Anda gitu ya, mendongkrak semangat Anda juga. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di minggu depan. Stay tune di jam 19.30 di hari Rabu di Local Uplifting. So, sampai jumpa, kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Thank you Margaret. Thank you semua Bapak Ibu. Thank you Pak Nyoman, Bu Triana. Bro Henry, thank you. Thank you. Bu Ineke, thank you. Terima kasih. Ya, Bu Marina. Bu Nunun, sehat Bu. Sehat. Bu Nunun dari Green. Iya. Thank you. Aku udah tahu tampangnya Bu Nunun, jadi bisa membayangkan cantiknya Bu Nunun. Iya. Foto bareng dulu. Dan sehat. Halo Pak Surya, thank you Pak. Ya. We in recession, but let me take a crack at it. Lihat Pak Surya. Ya, Bu Ani. Ani. Halo Mbak Ani. Marina, thank you. Terima kasih Hendy, keren. Thank you ya. Thank you Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Thank you Pak Panisiu. Terima kasih Pak Terima kasih doanya, my buddy. Malam. Ya, sorry teman. Ya. Thank you. Pak Senli, bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih Pak Mario. Ya, thank you. Thank you. Thank you Pak Yudi. Waduh Pak Yudi.
Ada Bu Ika Sakti juga. Next week. Bye-bye. Thank you. Thank you Bu Helena, thank you Pak Hastri. Terima kasih Bu Nunu. Terima kasih Bu Nunu. Semuanya. Saya Livia. Ya Bu Nunu, terima kasih Bu. Jangan sampai capek, istirahat. Ih, masih sampai kerja. Waduh. Jangan lupa Semangat, makan Bu bubur Nunun. ayam. Bubur ayam Bu Nunun. Bubur ayam enggak lah. Menggoda. Ya. Terima kasih Bu Kristi. Thank you. Terima kasih Bu Kristi. Yes. Oke. Thank you ya Pak. Terima kasih Miss M, Ibu Margaret. Terima kasih ya Pak Henry. Ellen, Mbak Ellen. Iya, aduh maaf nih banyak kurangnya tadi ya. Walah. Mantap kok udah pas banget udah. Terima kasih. Thank you. Good luck ya, lancar buat tanggal 28. Amin. Jadi bantu ya Bu. Ya, siap. Ngutang traktiran makan nanti. Iya. Kan kita jadi traktiran ya. Iya. Oke, thank you ya. Selamat beristirahat Pak Henry, Bapak Ibu yang lain, Kak Ellen. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis your wish list. Saya akhiri ya. Oke, thank you semua. Ya, terima kasih.